والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Marilah kita sempatkan menulis solawat di kolom komentar kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai bukti tanda cinta kasih kita kepada beliau, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang seorang ahli ibadah yang mati dalam keadaan sujud kepada iblis. Siapakah dia? Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, terima kasih. Kisah Syekh Barseso bukanlah hal yang baru di kalangan santri, bahkan kisah tersebut cukuplah masyhur dikarenakan para kiai serta guru di pondok pesantren senantiasa menceritakan kisah hikmah tersebut untuk menjadi pelajaran bagi para santri, dan kisah ini juga sudah banyak ditemukan di media sosial belakangan ini. Kisah tersebut menyimpan syarat hikmah yang begitu dalam, menceritakan seorang ahli ibadah yang mengakhiri hidupnya dengan kondisi murtad su'ul khotimah. Berikut ringkasan kisahnya dipetik dari kitab Masyaibul Insan min Makaid Syaitan karya Syekh Al-Maqdisi Al-Hanafi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang ahli zuhud bernama Barseso. Dia beribadah dalam kuil atau tempat ibadah selama 70 tahun. Tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Barseso Al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya si tukang ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan, sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun, di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat, gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barseso? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk. Syahdan, malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina dina. Mengetahui itu iblis ingin menggoda dengan ilmu rekayasa, hilah. Suatu waktu iblis mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, adakah di antara kalian yang mampu merusak Barseso? Setan putih berkata kepada iblis, saya sanggup merusaknya. Setan putih pun berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama. Dia juga mengenakan sesuatu di atas kepalanya. Ia datang ke kuil Barseso dan memanggilnya. Tetapi Barseso tidak menjawabnya. Barseso tidak berhenti dari beribadah kecuali setiap 10 hari sekali. Setelah berusaha namun tetap gagal mengambil perhatian Barseso, setan putih lantas berpura-pura sholat. Dia beribadah di dalam kuil Barseso. Setelah Barseso selesai sholat dan hendak keluar dari kuil, dia melihat setan putih yang berpakaian seperti ulama sedang sholat dan beribadah dengan khusyuk. Lalu Barseso bertanya kepadanya, kamu tadi memanggilku sementara aku sedang sibuk sholat, apa yang kamu perlukan? Setan menjawab, saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu serta kita bersama beribadah sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga mendoakanku. Barseso berkata, saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku yang kutujukan bagi semua orang mukmin. Kemudian Barseso beranjak sholat dan meninggalkan setan itu. Maka setan beranjak sholat dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Setelah Barseso selesai sholat, dia melihat setan sedang berdiri sholat. Barseso berkata kepadanya, apa yang kamu butuhkan? Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu, jawab setan. Barseso memberikan izin kepada setan untuk menaiki kuil dan beribadah bersama di dalamnya. Mereka beribadah tanpa henti kecuali setelah 40 hari bahkan terkadang sampai 80 hari. Melihat kesungguhan sosok ini dalam beribadah, Barseso merasa kagum. Setelah lama beribadah bersama, setan pun berkata,
Saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya. Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya. Barseso merasakan sesuatu di dalam batinnya. Ia sebenarnya tidak mau berpisah dengan setan putih karena baginya ibadahnya setan putih ini lebih baik. Singkat cerita, mereka pun berpisah. Barseso diajari doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila. Kemudian setan putih itu mengganggu seorang gadis Bani Israel yang memiliki 3 saudara laki-laki. Dahulu ayah mereka seorang raja. Setelah raja meninggal, dia digantikan adik laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut. Lalu setan datang kepada keluarganya dan mengabarkan tentang Barseso yang mampu mengobatinya. Setan menyarankan agar gadis itu tinggal bersama Barseso, seorang ahli ibadah. Pada awalnya Barseso menolak permintaan agar gadis dititipkan padanya. Namun akhirnya, ketiga saudaranya membuatkan kuil di dekat kuil Barseso. Gadis itu pun mereka tinggalkan di sana. Setelah selesai sholat, Barseso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Lambat laun Barseso mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan merasuki gadis itu. Barseso berdoa dengan doa yang diajarkan setan kepadanya. Setan pun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian Barseso mulai sholat lagi. Setan itu datang kembali dan merasuki sang gadis. Maka tanpa sengaja busana gadis itu terbuka dan setan berbisik kepada Barseso, "Gaulilah gadis itu dan setelah itu kamu bisa bertaubat." Setan pun berhasil. Barseso menggauli gadis tersebut hingga hamil. Kemudian setan berkata kepada Barseso, "Celaka kamu Barseso, bila perbuatanmu itu terungkap. Maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertaubat?" Dan apabila keluarganya menanyakan, maka katakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya dan kamu tidak kuasa melawannya. Maka Barseso masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya. Mayatnya dikuburkan di lereng gunung. Pada saat Barseso menguburkannya, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu sehingga tidak tertimbun tanah. Menyembul keluar. Kemudian Barseso kembali ke kuil dan beribadah. Tiba-tiba ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka bertanya, "Wahai Barseso, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami?" "Setan datang dan aku tidak mampu melawannya," jawab Barseso. Mereka pun percaya dan pulang. Pada malam hari dalam suasana duka, kakak paling tua dari gadis itu didatangi setan dalam mimpi. Setan memberitahukan kejadian asli yang menimpa adiknya. Namun dia tidak percaya. 3 kali datang ke dalam mimpinya namun tetap tidak dipercayai. Setan pun datang ke saudara yang kedua dan ketiga. Kemudian ketiganya bertemu saling menceritakan mimpi sama yang mereka alami. Lalu setan datang dan memberitahu tempat adik mereka dikubur. Melihat kebenaran yang ditampakkan setan, ketiga saudara itu mendatangi Barseso dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barseso dan menangkapnya lalu dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisiki Barseso, "Kamu membunuhnya kemudian kamu ingkar, akuilah perbuatan itu." Sang raja pun menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Pada saat disalib, setan putih mendatanginya. Di tengah kelemahan Barseso ini, dengan licik sang setan kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Setan pun berkata kepada Barseso dengan penuh rasa iba, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun, janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu?" "Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkan aku," tanya Barseso kegirangan. "Sembahlah aku. Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barseso di tengah kondisinya yang semakin layu. "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja. Entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku." Maka, dengan sisa-sisa tenaga,
Barseso yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintah oleh setan. Wahai Barseso, inilah yang saya kehendaki darimu. Akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam. Begitulah kisah tipu daya setan untuk menjerumuskan hamba Allah. Ia mencoba menyesatkan manusia meski sejatinya setan tetap takut kepada Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 16 dan 17, Allah berfirman, bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sayang, setelah Barseso kafir seketika itu juga ia mati. Dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, benar-benar Barseso yang nestapa. Demikian kisah ahli ibadah Kiai Barseso yang pada akhir hayatnya mati sul khotimah karena tipu daya setan. Bagaimana tanggapan kalian sob? Semoga video kali ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, agar berhati-hati akan bahaya tipu daya setan terkutuk. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي